Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang jaringan epitelium. Saya sendiri di sini akan menjelaskan tentang bagian dari jaringan epitelium dengan fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah pengertian jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan yang menutupi bagian luar tubuh dan melapisi berbagai rongga di dalam tubuh. Jaringan epitelium yang melapisi bagian luarnya disebut epidermis. Jaringan epitelium yang membatasi organ dalam disebut endotelium. Dan jaringan epitelium yang membatasi rongga disebut mesolidium. Jaringan epitelium ini melekat pada suatu membran dasar atau membran basal yang terbuat dari jaringan ikat. Membran dasar ini banyak mengandung serat kolagen dan berfungsi sebagai penyokong jaringan epitelium. Fungsi ciri-ciri jaringan epitelium adalah yang pertama tersusun dari serat-serat yang rapat sehingga tidak ada rongga-rongga antar sel. Yang kedua yaitu jaringan epitelium ini tidak mengandung pembuluh darah, tetapi mengandung ujung saraf. Yang ketiga yaitu jaringan epitelium ini memiliki regenerasi yang cukup tinggi. Berdasarkan struktur dan jumlah lapisannya, jaringan epitelium ini dibagi menjadi dua, yaitu jaringan epitelium berlapis dan jaringan epitelium selapis, yang akan dijelaskan oleh Maria Suci. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang epitel pipis lapis. Epitel pipis lapis yaitu terdiri dari selapis sel yang berbentuk pipis. Epitel tipe ini berbentuk tipis dan bersifat permeabel atau dapat ditembus oleh molekul atau ion secara difusi. Epitel pipis lapis ini terdapat pada alveolus atau dinding pembuluh. Fungsi dari epitel pipis lapis ini adalah sebagai transport aktif secara pinositosis. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang epitel kubus lapis. Epitel kubus lapis ini terdiri dari selapis sel yang berbentuk kubus. Epitel kubus lapis ini terdapat pada saluran kelenjar dan saluran pada ginjal. Fungsi dari epitel kubus lapis ini salah satunya sebagai sekresi dan pelindung. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang epitel batang selapis. Epitel batang selapis ini terdiri dari selapis sel yang berbentuk memanjang. Epitel batang selapis ini terdapat pada saluran pencernaan makanan seperti usus dan lambung. Epitel batang selapis ini berfungsi sebagai salah satunya sekresi dan proteksi. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Eka Tulus. Selanjutnya adalah epitel berlapis semu. Jenis epitel ini tingginya sangat bervariasi. Semua sel melekat pada membran dasar hanya setinggi yang mencapai permukaan apikal epitelium. Jenis epitel ini terdapat pada ketinggian yang berbeda sehingga tampak seolah-olah epitelium tersebut berlapis. Sel ini terdapat misalnya pada bagian dalam saluran pernafasan dan berfungsi mengeluarkan debu yang terperangkap pada bibir dari paru-paru. Selanjutnya epitelium berlapis. Epitelium berlapis tersusun atas satu atau lebih dari sel. Epitelium ini, sel-sel dalam epitelium ini berdurasi dari bagian di bawah sel.
Ada berbagai epitelum berlapis yaitu sebagai berikut. Epitel yang salah satunya adalah epitel berlapis. Epitel ini terdiri dari banyak lapisan dan di permukaannya berbentuk pipih. Sel-sel di lapisan di dalam berbentuk kubus atau batang. Epitel ini paling tebal dan paling sesuai untuk fungsi perlindungan. Tipe ini membentuk epidermis kulit bagian dalam mulut, esofagus, dan vagina. Selanjutnya adalah epidermis kubus dan batang berlapis. Epidermis kubus dan batang berlapis. Epitelium ini jarang terdapat pada tubuh, tetapi hanya terdapat di saluran pusat dan beberapa kelenjar, antara lain bersusu, kelenjar ludah, esophagus, dan peran dalam infeksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya adalah epitel transisi. Epitel transisi merupakan jaringan epitel berlapis yang bentuknya dapat berubah. Epitel ini terdapat pada organ urinari, misalnya ureter atau bagian dalam ginjal. Epitel ini bersifat impermeabel yang tidak bisa dilewati oleh tidak bisa ditembus oleh air zat sehingga urin tidak menembus dinding atau kening. Selanjutnya epitel kelenjar. Epitel kelenjar terdapat pada kelenjar. Ada dua jenis kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar ekstokrin. Pertanyaan dari kelompok 9, di manakah kita dapat menemukan masing-masing jaringan epitelium berdasarkan klasifikasinya? Kita tadi sudah dijelaskan bahwa kalau misalnya epitelium pipih lapis itu terdapat pada rongga perut, paru-paru, dan membran jantung. Dan epitelium kubus lapis biasanya terdapat pada kelenjar ludah, kelenjar telinga, keringat, dan saluran pada ginjal. Kemampuan regenerasi ini adalah kemampuan untuk mendorong sel yang ada di atasnya, karena sel yang ada di atasnya itu sudah tua atau sudah rapuh. Dari kelompok 7, mengapa epitel transisi terdapat pada kantong kulit? Itu epidermis dikandungnya untuk menutupi. Jadi kalau umpama selain di kantong kemih itu kan nanti cairan yang ada di dalamnya keluar gitu kan. Dari kelompok 5, apa fungsi utama jaringan epitelium? Jaringan epitelium itu fungsi utamanya adalah melindungi bagian luar tubuh serta melapisi rongga-rongga yang berada di dalam tubuh. Dari kelompok 2,
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dari kami, masalah jawaban, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.